Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi malam ini, kita ngelanjutin video kemarin ya, pembahasan pantai selatan, dimana kali ini kita akan membahas tentang mitos atau fakta tentang baju hijau yang biasa dikait-kaitan dengan Ratu Kidul ataupun Nyi Roro Kidul. Jadi hal itu tuh sebetulnya mereka itu mengikuti arahnya manusia. Mereka itu mengikuti apa yang dipikirkan manusia karena mereka mampu masuk ke pikiran manusia, mampu tahu apa yang dipikirkan, akalnya bagaimana, itu mereka mampu karena mereka mempunyai pengetahuan itu ataupun ilmu itu, karena ilmu itu sudah dibekali dengan Yang Maha Kuasa. Jadi mereka itu mampu, kalau manusia itu lagi berpikir rasa takutnya itu ini itu, menggambarkan sosok ini itu, mereka itu mampu untuk berubah wujud ke tahap itu. Apalagi posisinya jin sendiri itu mampu berubah wujud itu minimal 4, 5 itu minimal, itu mereka itu mampu. Dan bahkan ibarat kata banyak jin yang di atas ukuran rata-rata itu, yang standar ilmunya udah tinggi itu sekitar 20-50, itu mereka bisa berubah ke wujud itu nyampe segitu banyaknya. Untuk si ratunya sendiri atau ratu pantai selatan Nyi Roro Kidul ataupun Ratu Kidul sendiri, ia itu mampu ke 250 perubahan wujud. Itu ia sendiri ratunya aja udah segitu. Kalau untuk dayang-dayangnya ataupun yang lain itu di bawah 50, di bawah 20. Itu kemampuan mereka itu memang sudah dibekali dengan Yang Maha Kuasa, itu udah seperti itu. Mereka itu pintar mengakali manusia, menyesatkan manusia, itu udah mereka itu udah diberi kemampuan khususnya memang di situ. Jadi seperti itu aja ya. Jadi gampangnya itu untuk tahu kenapa mereka itu bisa merubah wujud kayak gitu tuh karena pikiran manusianya itu, rasa takutnya mereka, was-wasnya manusia itu yang mereka itu mampu ngambil dari situ, barulah mereka berubah. Bajunya warna hijau berubah, ibarat kata pakaiannya kadang kayak ibarat kata posisinya itu jadi mengikuti lah, entah pakaiannya kebaya, entah pakaiannya apa, itu mereka mau mengikuti karena konsepnya berpikirnya manusia seperti itu, mereka mampu seperti itu. Jadi kayak gitu udah ya, ini ya di bab ini udah selesai, kita bahas yang hanya lagi. Nah ini pertanyaan kedua, ada yang bertanya, jadi mimpi bertemu Ratu Kidul ataupun Nyi Roro Kidul ini gampangnya ya, jin aja, jin ngampar itu mampu, itu bukan yang dari kerajaan sono, itu jin ngampar itu mampu untuk berubah wujud seperti Nyi Ratu Kidul ataupun Nyi Roro Kidul. Mereka itu sangat mampu berubah seperti itu. Apalagi manusia sendiri ataupun bahasanya spiritual sendiri itu tidak bisa merubahnya ke bentuk aslinya. Siapa jin itu yang berpura-pura mengaku ini itu mereka nggak mampu. Rata-rata itu nggak bisa merubah wujudnya itu yang ngaku-ngaku itu. Ataupun yang mampu melihat itu rata-rata mereka nggak bisa merubah. Sama ada genderuwo berubah wujud jadi Nyi Ratu Kidul, itu mereka nggak bisa merubah, bisanya ngelihatnya genderuwo padahal itu bukan bentuk wujud asli. Ini lanjut yang pertanyaan nomor 1 tadi, berarti jadi ini tuh mereka tuh mampu berubah. Makanya ini di sini tuh bertemu mimpi, apalagi lewat mimpi, itu jin ngampar sebelah rumah ataupun di pohon pisang itu mereka mampu berubah. Itu di situ. Jadi nomor 1 sama nomor 2 itu ada kemiripan ini di sini. Jadi mereka itu mampu banget untuk merubah. Itu enggak perlu ibarat kata jin yang kelas tinggi, itu enggak yang sekelas kayak genderuwo. Kalau mereka udah puasa ataupun kayak kuntilanak udah puasa di tempat mereka, ilmunya mereka udah bertambah, itu mereka mampu berubah wujud, nambah. Yang tadinya 10 itu berubah jadi 11, bisa 20, bisa 30, karena mereka berpuasa juga, berilmu juga, di sana belajar juga. Ini clear ya. Yang kedua ya, lanjut ke yang ketiga, ini tentang kereta kencana. Ini kereta kencana itu yang banyak juga, ada yang mengatakan kereta kudanya 2, ada yang mengatakan kereta kudanya 6, ada yang mengatakan juga kereta kudanya 1, dan ada yang mengatakan pakaiannya ada yang warna putih, ada yang warna hijau untuk keretanya. Untuk ratunya itu ada yang mengatakan warna putih,
kadang pakaiannya putih, kadang warnanya hijau, dan di sini ada bunga-bunganya, rambutnya ke belakang, bagus. Ada yang mengatakan seperti itu, dan ada yang mengatakan delmanya itu atasnya itu ada penutupnya kayak emas-emas gitu, samping-sampingnya bagus. Tapi ada yang mengatakan juga posisinya delmanya itu tanpa ada yang penutup atasnya. Ada juga ada yang mengatakan ada ininya apa nih, di samping-sampingnya delman itu ada kayak simbol ular. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu banyak hal, banyak orang yang mengatakan seperti itu, simpang siur kesana kemari, kesana kemari. Yang jelas memang ada, aslinya memang ada, tapi ratunya itu nggak pernah kemana-mana. Kalaupun kemana, mereka itu hanya sendiri, nggak pernah naik ini naik itu. Yang mengatakan naik ini naik itu masih anak buahnya semua, masih anak buahnya semua. Itu masih di bawahnya Ratu Kidul semua posisinya. Itu anak buahnya yang mendatangi ataupun mendatangi posisinya orang yang lagi posisinya pesugihan, itu didatangi ya pakainya kereta. Itu anak buahnya yang mendatangi, bukan Ratu Kidul. Itu Ratu Kidul nggak bakalan turun. Dia itu khusus dia di pusat. Presiden kok bahasanya, kok ngapain turun? Anak buahnya aja banyak, pemerintahannya itu ada, panglimanya ada, jenderalnya ada, menterinya ada, bahasanya kayak gitu. Saya makanya di manusia, mereka punya kerajaan sendiri lah. Di manusia ya ada, di manusia itu pakainya itu demokrasi, ada presidennya. Di mereka itu kerajaan, dan ratunya ya mimpin. Masa ratu nemuin manusia, apalagi untuk cuman membuktikan bahwa naik kereta kayak gitu. Wah, jangan terlalu ini ya sama orang-orang berkeliweran kata-katanya inilah, ini itulah, ada anak buahnya lah. Itu enggak, itu semuanya anak buahnya semua ini. Itu yang jin-jin di sebelah-sebelah doang. Malahan banyak yang duplikat jin kerajaan Ratu Kidul itu mengatasnamakan Ratu Kidul itu banyak banget. Jadi ini clear ya, ke kereta kencana dengan berbagai model versinya, yang bannya itu ada yang cuman kayu bulat, ada yang banyak tuh sampingnya itu ada naga-naganya juga. Itu banyak yang mengatakan kesana kemari lah. Itu pokoknya aku konfirmasi ini bahwa itu tuh anak buahnya, bukan ratu. Ratu itu presiden bahasanya. Kalau di kerajaan itu nggak turun, yang turun itu bawah semua. Nah, untuk yang keempat ini, pertanyaan keempat itu ini tentang kamar 308 yang ada di Sukabumi. Ini tuh hotel, jadi ini tuh hotel khusus. Di situ tuh ada fotonya yang katanya itu Ratu Kidul, fotonya, terus ada sesajennya di situ. Itu yang katanya itu tempat khususnya, itu khusus untuk nemuin nih Ratu Kidul lah, tempat portal untuk dimensi Ratu Kidul lah. Lagi-lagi di sini itu orang tuh semua tuh mengaitkan tentang Ratu Kidul, hal kayak gini. Dan ini mohon maaf ya, ini tuh kalau dijelasin secara luas itu ini lebar banget, menyangkut kesana kemari. Ini juga banyak di rumah-rumah orang-orang yang ngilmu yang aku katakan itu di bab 1 kemarin, dukun-dukun itu. Ini juga ada yang jalurnya ke sini. Sebagian ada yang memajang fotonya. Ini yang alurnya ke sini, ini udah dipastikan ini alurnya ke sini. Ada terkaitan khusus lah, persyaratan entah itu ngapa-ngapanya itu. Tapi ada juga yang buat seni. Ada yang cuma punya fotonya gitu buat seni, buat punya doang, itu ada. Tapi jangan larikan ke semua itu ke orang-orang yang bahasanya belajar lah, terus pesugihan apalagi lah, ini itulah, jangan dikaitkan ke situ. Aku katakan lagi ini ya, bahwa enggak semua orang yang punya fotonya nih Ratu Kidul itu posisinya itu pesugihan ataupun ini ataupun itu enggak. Karena ada yang orang mengoleksi foto ini itu karena seneng lihat aura fotonya, lihat wajahnya, lihat bentuknya, lihat karismatik foto-fotonya, lukisannya. Itu ada yang suka kayak gitu. Jadi jangan asal dikaitkan, karena banyak hal di situ, luas banget. Kalau untuk menjabarkan tentang kamar 308 Sukabumi ini luas, ini malah ibarat kata bisa lari ke sana ke semari. Jadi nanti mungkin di sesi berikutnya akan kita bahas di bab ini sama bab tentang perjalanan ibarat kata jauhnya Nyi Ratu Kidul itu
ataupun Nyi Roro Kidul itu sampai mana, laut mana, nyampe laut mana, perbatasannya dia, kekuasaannya dia itu nyampe mana, itu nanti kita bahas di posisi part 3-nya, sampai ke posisi membahas tentang siapa saja yang berpesugihan di sono. Berpesugihan itu caranya kayak gimana, ininya tuh kayak gimana. Untuk ibarat kata mereka didatangi Nyi Ratu Kidul ataupun Nyi Roro Kidul, bahasanya orang-orang itu didatanginya kayak gimana, caranya itu kayak apa, itu nanti kita dibahas di sesi part 4-nya ya, part 3-nya. Karena ini nggak bisa panjang-panjang, kita lebih ke sedikit-sedikit aja, tapi kalian itu masuk, kalian itu tahu pemahaman seperti ini tuh, biar kalian itu memahami, nggak kita panjang banget itu, nggak, biar kalian itu sedikit-sedikit tapi di ini semua lah, tahu semua lah. Kita dari hal-hal yang kecil, yang awam, jadi kita ringkas sebisa mungkin, kita kecilin biar kalian itu nonton itu nangkep apa yang kita bicarakan itu, biar kalian nangkep. Itu kayak gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk Nyi Ratu Kidul mungkin ada sesi sampai 4, karena kita pengen buka secara luasnya sekalian, biar orang-orang itu nggak terlalu fanatik kesana. Ini kayak gitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.